Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deung Juna. Kali ini akan membahas tentang 5 kasus peserta didik yang jatuh dari gedung sekolah. Dan Federasi Serikat Guru Indonesia memberikan catatan kejadian ke-5 kasus peserta didik yang jatuh dari gedung sekolah. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan berikut ini adalah kronologi dari 5 kasus peserta didik yang jatuh dari gedung sekolah. Kasus yang pertama yaitu peserta didik yang sekolah di SMK Negeri Grogol, Jakarta Selatan yang masih berusia 17 tahun berinisial S yang jatuh dari lantai 4 ketika sedang bercanda atau sedang bermain dengan teman-temannya. Dan mungkin itu kelalaian dari siswa tersebut atau siswa sendiri. Kasus tersebut terjadi pada bulan Januari di 2023 pada saat jam pulang sekolah. Dan kasus kedua terjadi pada 5 Mei 2023. Pada saat itu ada siswa yang ditemukan tergeletak di lapangan voli dan si para guru menyatakan dan pihak kepolisian menyatakan bahwa siswa tersebut yang berinisial BNY dinyatakan mengalami atau mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 8 dengan sengaja, karena pihak kepolisian melihat rekaman dari CCTV dan beberapa para saksi yang berupa yaitu teman-temannya. Namun orang tua atau keluarga si korban tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh polisi. Maka dari itu si orang tua itu meminta penyelidikan lebih lanjut karena kematian anaknya ini dirasa ada kejanggalan menurut orang tuanya. Padahal si polisi ini sudah memberikan rekaman CCTV dan beberapa saksi, karena jelas dari situ si anak atau si siswa tersebut dengan sengaja melompat dari lantai 8. Oke, dan kasus yang ketiga. Kejadian ketiga tak kalah menyeramkan dari kejadian-kejadian yang sebelumnya. Pada tanggal 26 September 2023 terjadi pada siswa SD sekolah dasar yang diduga melompat dari lantai 4 yang diduga mengalami perundungan atau bullying oleh teman-temannya. Namun pihak kepolisian masih mendalami si kasus tersebut, kasus ini. Kejadian keempat atau kasus keempat diduga pada tahun 2023 di bulan Oktober, diduga ada satu siswi yang jatuh dari jendela, dan kalau menurut para saksi diduga si siswi ini memang sengaja keluar dari jendela dan tidak disengaja terpeleset dari jendela itu dan terjatuh dari lantai 4 dan dinyatakan pada saat itu meninggal dunia. Kasus kelima terjadi di Kota Bandung, terjadi pada 2 siswi yang sedang duduk-duduk di pagar pembatas keamanan yang tidak disengaja mereka ini terjatuh. Namun berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya yang memang merenggut nyawa atau sampai kehilangan nyawa, namun kasus yang kelima ini tidak sampai kehilangan nyawa atau bisa
dibantu dengan pertolongan medis, masih bisa diselamatkan karena mereka itu jatuh dari lantai 2. Namun walaupun jatuh dari lantai 2 tetap saja itu jatuh dan agak tinggi untuk para siswi-siswi itu. Nah, kedua siswi ini hendak mereka ini bercanda dengan temannya atau pasti dengan anak remaja atau terjadi pada saat jam-jam tertentu, yaitu jam-jam yang rawan pada saat jam istirahat, pada saat guru-guru sedang melakukan tasyakuran dan pada saat jam pulang sekolah. Dan berdasarkan 5 kasus tersebut, Federasi Serikat Guru Indonesia menyatakan ada kelemahan pada pengawasan di gedung atau di sekolah untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang dinyatakan dapat memicu kejadian atau kecelakaan-kecelakaan pada peserta pendidik. Dan untuk evaluasinya, si pihak sekolah itu disarankan untuk memperbaiki pagar-pagar keamanan agar lebih kokoh dan jendela-jendela agar diberi teralis. Dan untuk pengawasan selanjutnya, untuk lebih diperhatikan si kamera CCTV agar tidak ditaruh di ruangan kepala sekolah saja dan sebaiknya disimpan di ruang tata usaha agar para guru-guru bisa memantau peserta didik dari balik layar atau dari monitor TV si CCTV tersebut. Karena memang pada saat jam-jam tertentu itu memang susah sekali memperhatikan satu persatu selain bisa memantau dari CCTV itu tadi. Nah, namun tidak selalu harus semua dilibatkan atau semua harus ditanggung oleh pihak sekolah, namun dari orang tua pun harus ikut membantu pihak sekolah untuk menjaga atau membimbing si anak-anaknya untuk menjaga mentalnya lebih kuat lagi. Karena ada satu kasus yang masih duduk di sekolah dasar yang mengalami bullying. Jadi jangan sampai si orang tua sebagai orang tua tidak bisa menyadari bahwa si anak tersebut mengalami tekanan di sekolahnya. Jadi jangan sampai si orang tua hanya bisa membiayai tanpa bertanya ada kejadian apa di sekolah, tanpa bertanya apakah nyaman, apakah ada yang tidak bisa dimengerti, apakah ada masalah. Jadi seharusnya tidak hanya di pihak di sekolah saja, di orang tua pun harus ikut bisa menjaga dan membimbing, memberi arahan dan pengertian, karena pastinya orang tua itu akan lebih dimengerti dan lebih menurut kepada orang tuanya, karena dari kecil emang sama orang tuanya. Jadi jika diperingati oleh orang tuanya akan lebih mudah untuk si anak-anak tersebut patuh. Kan jika di sekolah mungkin akan ada tidak didengarnya oleh anak-anak, dan si pihak sekolah pun pastinya sudah semaksimal mungkin menjaga dan mendidik anak-anak didiknya menjadi anak-anak yang baik, teratur, dan pintar. Oke, segitu cerita atau 5 kasus peserta didik yang jatuh dari gedung, dan semoga kita dilindungi, diberi kesehatan dan keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Hatur nuhun, bye bye.